Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syahidah Pilah. Saya merupakan salah satu peserta didik dari MTSN 2 Tasikmalaya. Saya berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit cerita tentang kepahlawanan Jenderal Sudirman. Dalam catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan yang sangat dicintai dan dikagumi. Beliau adalah pemimpin tingkat tinggi pertama dalam sejarah kemiliteran Indonesia. Beliau memilih memasuki hutan untuk bergerilya melawan pasukan Belanda yang ingin merebut kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Itulah sosok Jenderal Sudirman yang memiliki karisma besar serta memilih tetap setia kepada bangsa dan para pemimpinnya. Jenderal Sudirman atau dikenal dengan Raden Sudirman lahir di kota Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Sudirman merupakan anak dari pasangan Karsid, Kartawiraji, dan Siem. Pemberian nama Sudirman merupakan pemberian dari Raden Cokrosunaryo yang kemudian mengangkat Sudirman sebagai anaknya. Setelah Raden Cokrosunaryo pensiun dari pekerjaannya, Sudirman dibawa keluarganya ke Cilacap. Kemudian pada tahun 1923 sampai 1930, Sudirman disekolahkan di Holland Indie School atau HIS. Tidak lama kemudian, Sudirman dipindahkan ke sekolah menengah milik Taman Siswa yang kemudian melanjutkan pendidikannya di Mulo yang berada di Banyumas. Kesadaran akan pentingnya berorganisasi dalam mengembangkan ilmu agamanya, Sudirman muda aktif berorganisasi di Muhammadiyah. Dalam organisasi Muhammadiyah, beliau pernah menjadi pemimpin Hizbul Wathon dan Kepanduan Muhammadiyah di daerah Banyumas. Bagi beliau, berorganisasi adalah pengabdian, bukan untuk mencari penghidupan. Beliau kadangkala mengutamakan kepentingan berorganisasi daripada keluarga. Karena itulah, kendati menjadi pemimpin rumah tangga, beliau serba kekurangan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi generasi muda, Sudirman juga aktif sebagai guru di sekolah. Dalam catatan biografi Sudirman, prajurit teladan mencatat, beliau aktif sebagai guru di HIS Muhammadiyah Cilacap. Saat itu, beliau cukup populer sebagai pemimpin pemuda Muhammadiyah. Sebagai guru, Sudirman juga adalah sosok yang sangat disenangi dan dicintai oleh murid-muridnya karena cara mengajar beliau yang sangat menyenangkan. Bahkan beliau dijuluki guru kecil karena diandalkan untuk membantu teman-temannya yang dalam kesulitan pelajaran. Seiring berjalannya waktu, menjelang masa penjajahan Jepang, Sudirman terpaksa melepaskan pekerjaan yang sangat dicintainya sebagai seorang guru. Saat itu, situasinya tidak memungkinkan untuk melakukan pendidikan karena semua orang terpusat pada serangan Jepang. 1942, saat Jepang menjajah Indonesia, Sudirman menjadi anggota Shiu Sankai atau semacam Dewan Perwakilan karena pentingnya kemiliteran demi membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajah. Meskipun bentukan Jepang, Sudirman aktif menjadi anggota dari Jawa Hokokai Keresidenan Banyumas. Beliau juga mengikuti pelatihan pembelaan tanah air atau PETA di Bogor. Akhirnya pada tanggal 10 Agustus 1944, Sudirman dilantik sebagai Daidancho atau Komandan Batalion dan ditempatkan di Daidan 3 Kroya Banyumas. Berkat kiprahnya yang baik dan bisa meredam secara elegan dalam peristiwa pemberontakan PETA pada tanggal 25 April 1945, Sudirman semakin mendapatkan respek yang tinggi termasuk dari tentara Jepang. Saat Jepang menyerah dari Sekutu dan proklamasi Indonesia dikumandangkan, Presiden Soekarno menginisiasi berdirinya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sekaligus penyempurna dari BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 20 Oktober 1945, Sudirman dilantik sebagai Komandan Divisi P TKR di Jawa Tengah dengan menjabat sebagai kolonel. Saat berada di TKR, Sudirman ikut menyusun strategi dalam Perang Ambarawa melawan Sekutu. Pertempuran itu dianggap sebagai kemenangan gemilang. Berkat kiprahnya dalam Perang Ambarawa, Sudirman dikenal dan semakin dipercaya dalam militer.
Akhirnya Presiden Soekarno mempercayakan kepemimpinan tentara di tangan Jenderal Sudirman yang sebelumnya sudah terpilih sebagai Panglima Besar lewat voting pada tanggal 12 November 1945. Sebagai Panglima Besar, Jenderal Sudirman tampil dengan sosok yang sederhana. Di kalangan prajurit, beliau adalah orang yang paling dihormati. Perwira-perwira yang tidak menyukai pun tampak sulit mendongkelnya dari jabatan Panglima tertinggi. Di luar internal TKR yang menjadi akal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI ini, Jenderal Sudirman fokus pada musuh yang besar dan nyata, yakni pasukan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Simon Hendrik Spoor. Kala itu, tentara Belanda terbilang lebih kuat dari TKR yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Di sisi lain, sebelum Belanda menyerbu dan menguasai kota Yogyakarta, kondisi Jenderal Sudirman sudah tidak sehat lagi, paru-parunya bermasalah. Meskipun begitu, beliau tetap bersikeras memimpin pasukan gerilya dalam perang kemerdekaan agresi militer Belanda kedua yang terjadi dari tahun 1948 sampai 1949 itu, sambil menghindari perburuan serdadu-serdadu yang bersenjata lengkap dan lebih terlatih dari TNI, hingga muncul ungkapan Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya dengan satu paru-paru. Sudirman yang sudah tidak sehat namun masih mampu memimpin gerilya dalam perang yang mustahil dimenangkan oleh Indonesia adalah bukti kebesaran sang Panglima Besar. 19 Desember 1948, Belanda mulai menyerang pangkalan udara Maguwo Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota negara Indonesia. Belanda bertujuan untuk menangkap para pemimpin maupun pejabat negara dan juga menumpas para prajurit Indonesia. Tidak lama setelah operasi Gagak yang diluncurkan Belanda ke Yogyakarta, siang hari Belanda berhasil menangkap Soekarno-Hatta, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, dan beberapa tokoh Indonesia lainnya. Mereka diasingkan di dua tempat, yakni Sumatera dan Pulau Bangka. Sebelum Soekarno-Hatta ditangkap oleh Belanda, mereka merencanakan membuat PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang kemudian dipimpin oleh Syafruddin Prawinegara. Ketika Jenderal Sudirman menjalankan perang gerilyanya, beliau menerima kabar bahwa Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya telah menyerah dan diasingkan di luar Pulau Jawa. Kabar ini telah mengecewakan Jenderal Sudirman. Beliau menganggap bahwa Soekarno-Hatta dengan mudahnya menyerah kepada para penjajah. Ketika Belanda berhasil menguasai kota Yogyakarta dan terus-menerus melakukan serangan, akhirnya pada tanggal 20 Desember 1949, Jenderal Sudirman memutuskan untuk meninggalkan kota Yogyakarta dan memulai perang gerilya untuk menghadapi Belanda. Jenderal Sudirman memilih Gunung Wilis, Kendiri karena dianggap strategis. Selama bergerilya, Jenderal Sudirman diarak dengan tandu karena kondisi beliau sedang sakit parah. Namun, meskipun sedang sakit parah, bagi Jenderal Sudirman tidak ada kata menyerah. Beliau adalah orang yang gigih pendirian dan berusaha secara maksimal meskipun kondisinya menyulitkan dirinya. Selama perang gerilya, pasukan yang dipimpin Jenderal Sudirman kerap melakukan penyerangan ke pos-pos yang dijaga Belanda atau saat konvoi. Singkat cerita, sesampainya di Kediri, pasukan Belanda tiba-tiba menemukan persembunyian Jenderal Sudirman. Diketahui bahwa keberadaan Jenderal Sudirman ini rupanya dilaporkan oleh pasukan Jenderal Sudirman, yang mana prajurit ini adalah prajurit pengkhianat. Meskipun begitu, sebenarnya Jenderal Sudirman mengetahui hal ini karena keberadaannya diketahui oleh Belanda. Dalam keadaan yang sangat genting, Jenderal Sudirman mengajak para prajuritnya untuk menggelar zikir bersama. Anehnya, Belanda tidak mempercayai dan malah menembak salah satu dari prajurit pengkhianat itu. Karena kehebatan itulah muncul ungkapan bahwa Jenderal Sudirman adalah orang sakti. Di tengah perang agresi militer II yang tengah berlangsung, proses diplomasi melalui PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terus dilakukan. Perwakilan dari bangsa Indonesia dan negara-negara lain yang mendukung
kemerdekaan Indonesia mendesak kepada Dewan Keamanan PBB agar membuat suatu resolusi terhadap tindakan agresi militer Belanda. Tatkala diplomasi masih berlanjut, lewat serangan umum 1 Maret 1949, pasukan Indonesia berhasil menguasai pos-pos Belanda yang berada di Yogyakarta selama 6 jam. Serangan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Peristiwa 1 Maret 1949 ini membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia itu masih ada. Sebulan setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Kerajaan Belanda, pada tanggal 29 Januari 1950, Sang Panglima Besar Jenderal Sudirman menghembuskan napas terakhirnya di Magelang saat usianya baru 34 tahun. Jenazah Jenderal Sudirman dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Atas berbagai jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1964, Presiden Soekarno menetapkan Sang Panglima Besar Jenderal Sudirman sebagai pahlawan nasional. Teruslah mengingat dan mengenang para pahlawan bangsa ini yang merelakan segalanya demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan teruskanlah kisah perjuangan Jenderal Sudirman ini kepada anak cucu kita nanti, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenang para pahlawannya. Sekian dari video saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.